Yang seru nih soal sikap Indonesia dalam sengketa dengan Cina di Laut Cina Selatan atau Natuna Utara. Dalam kunjungannya ke Cina kemarin kan ada kesepakatan untuk mengelola bersama kawasan di Natuna Utara itu, kendati ada dispute, ya, ada sengketa antara Cina dengan Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Nah, ketika bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pernyataan Pak Prabowo ini kemudian berubah. Dan hal itu juga ditegaskan oleh Kemenlu. Posisi Indonesia itu tetap sama, tidak mengakui klaim 9 garis putus atau 9 dash line Cina di kawasan itu. Kendati ada kesepakatan tadi, ada joint statement antara Presiden Prabowo dengan Xi Jinping. Ya, selalu ada langkah siksak di dalam diplomasi internasional. Dan langkah siksak sebetulnya dimulai ketika sebuah posisi sudah ditentukan tetapi ingin memperoleh keuntungan dari perkembangan situasi. Kita sebut itu biasanya rolling plan. Jadi rencana yang mengikuti arus event, arus peristiwa. Nah, dalam soal pernyataan Indonesia yang memberi kesan bahwa Cina punya klaim yang masuk akal sehingga perlu negosiasi, itu kemudian yang menimbulkan dugaan bahwa kita sedang bermain dalam rolling plan. Dan itu sebetulnya yang terbaca oleh Amerika tuh, sehingga Amerika juga pakai rolling plan, yaitu membuat statement bersama dengan Presiden Prabowo untuk menegaskan bahwa kepentingan Amerika di Cina Selatan itu jangan diganggu oleh recent event, oleh peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi kira-kira sinyalnya jelas dari pihak Donald Trump, apalagi itu hendak memperlihatkan semacam posisi bahwa di dalam ketegangan politik yang sifatnya proksi antara Amerika dan Cina, antara Amerika yang superpower dan Cina yang junior superpower, kan sering masih disebut Cina itu sebagai junior superpower. Tapi ambisi Cina tentu didorong oleh kepentingan sejarah untuk memaksimalkan penguasaan wilayah, didorong oleh kebutuhan ekonomi untuk mengelola atau menghegemoni wilayah-wilayah yang potensial dieksplorasi lalu dieksploitasi sebagai penopang sumber daya, yaitu Cina Selatan yang diduga kuat pasti itu karena riset awal menunjukkan Cina Selatan itu, Laut Cina Selatan atau Natuna Utara itu adalah cadangan energi minyak dan gas. Jadi kelihatannya sifat-sifat Cina untuk mulai memamerkan ambisi dia untuk menguasai Natuna Utara itu dibaca juga dengan cara yang sama oleh Amerika. Jadi dengan alasan yang sama tentu istilah-istilah bahwa biarkan Cina Selatan itu atau Natuna Utara itu sebagai wilayah maritim bebas dan tidak boleh ada aktivitas yang berupaya untuk menghalangi perdagangan bebas di wilayah itu. Dan itu sebetulnya dasarnya kenapa kita mulai menduga bahwa Indonesia menjebakkan diri di dalam dilema itu, yaitu pro Cina atau pro Amerika. Lalu kita lihat perkembangan nanti, yang pasti bahwa konflik persepsi ini sudah terjadi. Meskipun diralat atau tepatnya diluruskan oleh Kementerian Luar Negeri, tapi secara diplomatis ini Cina sudah mendapat keuntungan dengan adanya pernyataan bersama itu ya. Ini kan dikaitkan dengan pengelolaan bersama kawasan yang sedang disengketakan di Natuna Utara nih, dan kesannya ini adalah dikesampingkan dulu lah soal-soal yang berkaitan dengan dispute itu, kan yang lebih penting ada kemanfaatan bersama gitu. Tentu saja impactnya bukan terhadap Indonesia aja, tetapi juga terhadap bukan terhadap politik Indonesia saja yang di awal sebetulnya sudah punya langkah yang matang bahwa Cina tidak boleh mengklaim apapun di situ. Sekarang setelah dibuka kesepakatan dengan Cina, walaupun itu kemudian dipoles secara kalimat diplomatis dalam keterangan akhir-akhir ini oleh Menteri Luar Negeri kita, tetapi Cina sudah punya standing lebih awal bahwa betul klaim Cina yang bahkan sudah bersifat ekspansionis dalam bentuk penguasaan wilayah itu
masuk akal karena akan dipoles oleh pemerintah Cina, terutama ke wilayah-wilayah Asia Pasifik yang terkait dengan klaim Cina itu, Malaysia, Vietnam, Jepang, bahkan itu Singapura dan Brunei misalnya. Itu satu simbol pertama bahwa Cina memenangkan klaim diplomasinya itu dan memaksa kita untuk melakukan counter diplomasi. Itu juga akan menimbulkan ketegangan. Karena bagi Cina, apa yang sudah dinyatakan sebagai joint statement itu menandakan bahwa negara itu punya hak untuk cawe-cawe atau cari gara-gara di Natuna Utara misalnya. Jadi kesempatan kita juga untuk mempelajari bahwa Cina tentu sangat berambisi dalam tempo yang lama untuk menekan Jepang, untuk menekan Korea atau negara-negara yang di Pacific Basin ini yang sudah masuk dalam genggaman Cina, Bangladesh, Pakistan segala macam. Jadi sebetulnya dari segi kita bisa baca misalnya ambisi Cina itu ekspansionis dalam bentuk penguasaan wilayah. Sementara Amerika sifat atau ambisi ekspansionismenya itu didasarkan pada prinsip supaya wilayah itu, wilayah Pasifik, Danau Pasifik ini atau area yang diklaim oleh Cina itu harus dilepaskan dari tekanan-tekanan politik supaya dia terus menjadi daerah perdagangan bebas. Kan itu dasarnya. Jadi penguasaan Laut Cina Selatan pasti akan menghentikan perdagangan bebas karena hegemoni Cina di situ untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi di dasar Laut Pasifik. Jadi kita mulai melihat lagi bagaimana sebetulnya politik internasional itu berguna sekali untuk memulai semacam analisa apakah Indonesia mampu untuk kalau kita sebut secara strategis mempermainkan dua raksasa ini di Cina Selatan. Tetapi itu sekali lagi mengandalkan bahwa kita mampu untuk lakukan negosiasi atau sebut saja diplomat ekonomi kita bisa mengambil keuntungan dari perselisihan Amerika dan Cina di Laut Selatan, di Cina Selatan ini. Jadi kalau kita masuk dalam teori bahwa Indonesia berbasis pada prinsip mendayung di antara dua karang, nah kapal yang sedang mendayung itu harus lebih kuat dari dua karang tadi, kan maksudnya begitu. Jangan sampai karang itu sebetulnya akan jadi tempat kita berlabuh, begitu ada tekanan dari karang yang lain, demikian sebaliknya, lalu dua karang itu mengambangkan kita atau menimbulkan gelombang yang membuat kapal kita justru yang tenggelam. Itu intinya tuh. Saya pikir ini jadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo mengelola diplomasi internasional di antara dua kepentingan pemain global, Cina dan Amerika Serikat, yang ya seperti Anda sebutkan tadi, sering disebut bagaimana bahwa politik Indonesia yang ini seperti orang yang mendayung di antara dua karang gitu ya. Politik Indonesia yang bebas, aktif. Cina jelas sangat berkepentingan dengan Indonesia, demikian pula halnya Amerika Serikat. Jadi ini kan sebenarnya jangan sampai kemudian kita menjadi pelanduk yang mati di antara dua gajah yang bertarung. Tentu negara-negara tetangga kita di Asia, di ASEAN itu mulai berupaya untuk sebut aja bersiap-siap kalau ketegangan antara klaim Cina dan joint statement antara Indonesia dan Amerika itu akhirnya harus diputuskan sebagai pendapat akhir Indonesia, maka wilayah negara-negara yang terlibat juga dengan perselisihan dengan Cina akan merasa lebih lega. Tapi bagaimana kalau misalnya Cina lakukan klaim lebih dahulu, lalu proses politik berlangsung tanpa mempedulikan hukum internasional? Kan bagi Cina justru kan ada hukum internasional yang sifatnya imperatif itu, yaitu Undang-Undang Kemaritiman PBB UNCLOS ini di 82 menghalangi dia, maka dia akan bikin interpretasi yang sifatnya current politics. Kan sebetulnya tafsir Cina itu tidak didasarkan pada klaim historis dan tidak pada klaim yuridis. Jadi Cina memamerkan klaim baru dia itu atas dasar pengkondisian bahwa Cina sebetulnya bisa
selesaikan itu secara bilateral dengan Indonesia. Dan penyelesaian bilateral itu pasti menguntungkan Cina. Kan kemampuan Cina untuk mengeksploitasi Laut Cina Selatan itu kapasitasnya lebih kuat dari kita. Kan dasarnya itu bahwa Indonesia mampu mengusir kapal-kapal Cina yang beroperasi di wilayah zona ekonomi Indonesia, itu hanya pertanda bahwa Cina sebetulnya menguji kapasitas Indonesia untuk 24 jam atau 32 jam mengawasi lautan itu. Jadi itu sebetulnya yang kita sebut sebagai pengendalian isu yang pasti menguntungkan Cina. Tapi kita tunggu penjelasan dari pemerintah Indonesia lebih jauh terhadap pilihan yang disodorkan oleh Amerika, atau Anda ingin meneruskan perjanjian dengan Cina dalam bentuk apapun, atau Anda punya agenda tersendiri yang dipancingkan pada Amerika, dan reaksi Amerika itu langsung tegas bahwa Cina Selatan itu atau Natuna Utara versi kita itu tidak boleh sekali-kali memperoleh izin eksploitasi yang bisa menghentikan wilayah itu sebagai laut atau wilayah perdagangan bebas. Karena itu sebetulnya sinyal kuat dari Amerika untuk mengucapkan semacam keberatan terhadap joint statement yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Cina minggu yang lalu. Jadi kesempatan kita juga sebetulnya bukan dari segi menonton ketegangan di situ, tapi kepentingan nasional Indonesia itu di dalam persaingan dengan Cina dan dalam persaingan Amerika dan Cina itu ada di mana tuh? Nah, kepentingan nasional selalu tentu berada di dalam momentum, dan momentum itu yang hendak memastikan apakah Indonesia pada akhirnya harus blok pada Cina atau blok pada Amerika. Nah, sekarang kita lihat bagaimana misalnya semacam bujukan dari OECD untuk supaya Indonesia itu berpihak pada OECD yang notabene kepentingan negara barat dan meninggalkan blok BRICS yang sebelumnya diucapkan oleh Menteri Luar Negeri ketika berkunjung ke Cina. Jadi kita masih lihat perkembangan ini secara liquid. Harus diakui dalam soal diplomasi sengketa di Laut Cina Selatan ini, Cina sangat cerdik dengan melakukan pendekatan ekonomi. Itu padahal sesungguhnya implikasinya adalah politik. Ya, tentu tidak ada posisi netral di dalam analisa hubungan internasional atau hukum internasional. Kan kalau analisnya punya kecenderungan nasionalistik, pasti akan menganggap bahwa Indonesia sebetulnya kalah satu langkah dalam diplomasi dengan Cina. Kalau dia analis yang realis, tentu akan menganggap bahwa tekanan Amerika itu memungkinkan Amerika mencari gantungan baru dengan mengandalkan hukum internasional, dan itu artinya kita dipaksa untuk melihat bahwa Indonesia sebetulnya bermain api di Cina Selatan, karena hukum internasional jelas bahwa klaim Cina itu tidak punya dasar hukum internasional. Sementara Indonesia masih menyodorkan peluang untuk negosiasi di Cina Selatan dan tidak bisa mengeksplisitkan atas dasar apa negosiasi itu. Tentu semata-mata atas dasar perimbangan politik dan dengan tujuan ekonomi, bukan atas pertimbangan hukum internasional. Karena itu rejim hukum internasional juga akan bereaksi. Loh, kenapa Indonesia yang sebetulnya sudah diprotek melalui hukum internasional UNCLOS ini tetap masih mau berdiplomasi secara retorik dengan Cina? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam analisis keadaan ketegangan Cina dan Amerika di Cina Selatan, dan potensi ketegangan itu berlanjut menjadi potensi perang terbuka. Jadi sekali lagi kita mungkin menganggap bahwa patriotisme itu kok sedikit melemah ya, padahal Presiden Prabowo sebetulnya seorang yang sangat patriotik. Jadi kecerdikan Indonesia untuk menerangkan dimensi ini diperlukan supaya dunia internasional itu tidak menganggap bahwa Indonesia itu lagi balelo dari hukum internasional. Kan itu intinya itu. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk mendeteksi moral publik internasional yang melihat bahwa Indonesia itu justru kehilangan moral core nantinya kalau tetap berada di dalam lingkungan medan pengaruh, sphere of influence dari Cina atas dasar apapun. Dan kepentingan Indonesia tentu harus didasarkan pertama-tama pada kepastian hukum internasional. Baru kita bisa bicara tentang negosiasi politik untuk mengeksploitasi secara ekonomi Cina Selatan. Jadi dasar pertama tentu
prinsip normativitinya, yaitu kepentingan supaya selalu ada aturan internasional, kendati internasional selalu ada dalam keadaan disorder, tetapi fasilitas yang disediakan oleh hukum internasional cukup bagi Indonesia untuk klaim bahwa Cina tidak boleh maju satu langkah yang nanti akan melemahkan sifat dari hukum internasional, yaitu pengakuan bahwa Indonesia itu betul-betul berhak dan tidak memerlukan negosiasi dengan Cina dalam soal Natuna Utara. Ya, itu analisis FNN tentang politik atau potensi politik luar negeri di